selamat datang di dunia tarot saya. Seperti biasa di sini saya akan menemani kalian semua. Di sini aku udah ditemani sama temen aku Titi. Nah, di sini aku nggak akan buka kartu, nggak akan buka tarot reading ataupun pembacaan kartu, nggak. Di sini aku udah ditemenin Titi seperti biasa. Di sini aku di konten cermin ya, cerita misteri netizen. Katanya di sini Titi punya, kan Titi kemarin nonton video yang terbaru yang ini, yang aku sama Punta itu. Katanya Titi juga punya pengalaman-pengalaman misteri, dan Titi ini seorang indigo ya. Jadi bisa ya, bisa merasakan yang kayak gitu-gitu, dan malahan bisa berkomunikasi juga katanya. Dan di sini pengen sharing, pengen cerita sih sebenarnya, cerita-cerita doang. Dan di description box juga aku nanti taruh Instagramnya. Jika teman-teman pengen kenal atau pengen kenal sharing. lebih dekat, sharing atau apapun pengalaman misterinya sama Titi, boleh. Aku nanti ada kan di Instagramnya? Ada. Okay. Nanti ya. Jadi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ini walafiat. sambil ngerokok gak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nah, Bebas. dan teman-teman di sini aku udah ditemenin sama Cimori. Ini adalah susu UHT yang enak sih menurut aku. Segar. Buat Apalagi Titi, siang-siang. mau coba yang mana? Ini banyak rasa ya, cuman aku di sini ada rasa almond dan sama sea salt. Kamu yang mana? Mana aja lah boleh. Bebas. Karena aku udah nyobain almond nih. Oke. Makasih Cimori. Jadi, nah di sini cobain dulu deh. Nah, gini apa ini? Dari kemarin sih aku udah ngajak Titi ayo gitu. Kita ngobrol-ngobrol sih di rumah. Cuman baru sekarang ya sempatnya. Sampai berapa lama gitu. Tapi alhamdulillah sih sekarang udah bisa gitu ngobrol-ngobrolnya. Cobain deh, minum dulu biar kita relax. Susunya enak kerasa ya. Almondnya enak. Semoga kalian teracuni juga dan kalian wajib coba. Ya itu jadi aku beberapa lama gitu pengen gitu ngobrol-ngobrol kayak gini. Soalnya kan aku juga tahu Titi bisa ngerasain, bisa itu. Dan aku gini, aku ajak aja gitu. Emang gimana sih pertamanya gitu. Ini cerita-cerita aja ya awal-awalnya Titi bisa ngerasain. Dan itu gimana sih? Emang sih awalnya ya emang bukan nggak percaya. Cuman kerasa gitu. Awalnya tuh kayak pulang kuliah. Nah dari situ tuh kok nggak enak gitu kepala, sampai pusing banget. Kayak pusingnya tuh nggak ini gitu ya. Yeah. Susah dibilang diceritain lah gitu. Susah. Nah dari situ pulang tuh ke rumah sampai tiba-tiba kok jadi kemasukan gitu ya. Oh, masuk langsung? Masuk langsung. Katanya dia tuh ikut, seneng katanya sama aku. Pengen terus nempel katanya gitu. Ikut lah ya. Sampai diobatin sana sini lah susah gitu. Oh, udah berobat kemana-mana? Itu tuh pertama ada yang awalnya kan gitu nyari orang gitu yang bisa, soalnya buat ngobatin hari itu kan langsung kesurupan tuh. Oh, langsung masuk? Langsung masuk pas udah di rumah tapi nah dari situ kok kebesokannya lagi ngelihat yang kayak gitu, yang kayak yang orang lain nggak bisa lihat, yang nggak pantas dilihat kali ya. Yang kayak gitu awalnya sih emang kaget gitu ya, takut gitu emang kelihatannya. Soalnya kan pertama kali ya. Pertama. Soalnya kan teman aku juga yang di video yang ini, yang Kani itu mah nggak indigo, cuman dia pertama kali lihat katanya nenek-nenek di daerah sana lah ya. Katanya sampai trauma. Iya, emang awalnya kalau misalkan ini mah ya mau ke air juga harus dianterin. Iya, si Kani juga begitu katanya. Sampai nelpon ke temennya, katanya pengen ditemenin. Soalnya ya mungkin ya nggak pernah ngelihat juga ya. Iya, emang kan wajah-wajahnya tuh ya Allah bikin trauma. Dan pengalaman yang Titi alamin bisa dibilang yang paling ekstrim
Itu kapan dan seperti apa? Yang paling sih kalau itu mah pas kerja di Indomaret ya. Oh, kerja di iya di minimarket lah ya. Nanti di minimarket ya kerja. Nah, di situ tuh emang banyak banget yang kayak gitu. Di daerah Bandung. Iya, Bandung, masih Bandung. Di situ tuh banyak banget yang kayak ada bosnya lah gitu, nggak tahu, kayak besar banget gitu. Oh, kayak ada yang penjaganya yang lebih besar. Penjaganya lebih besar, badannya besar banget. Kaget lah pertama lihat. Berbulu apa gimana? Kayak cewek. Tapi itunya besar iya. Itulah kayak gitu. Kalong wewe lah. Gitu. Nah, dari situ banyak banget gitu langsung nampakin diri gitu. Nampakin diri kayak kalau misalnya ini mah prajuritnya nggak tahu gimana lah gitu, yang ecek-eceknya gitu suka keluar. Nah, itu suka gangguin. Kalau misalkan lagi enak-enak kerja nih, langsung ada yang keluar kayak cewek apalah gitu, langsung ada yang cekikikan gitu. Kaget lah. Sambil kerja ada. Jadi berarti gini, visual kelihatan, gitu. Suara juga ada. Tapi emang nggak semua sih ya suara gitu. Paling rasa ya itu yang paling tajam sih. Jadi merasakan ya? Itu yang paling tajam. Soalnya emang semua orang juga kan kalau misalkan rasa ya. Iya. Suka ngerasain. Tapi kalau misalkan sambil lihat, nggak semua. Cuman ya gimana ya, pas ini masuk lah. Ada yang kan aku misalkan langsung kalau gitu langsung masuk, kalau udah lihat suka langsung masuk gitu. Nah, dia tuh ada yang bilang gini kan, katanya aku meninggal di sini katanya. Dia awalnya diperkosa sama beberapa orang, terus dia meninggal, dibunuh katanya. Dia di tempat itu yang jadi minimarket. Iya, itu katanya si kepalanya tuh dipotong gitu lah, nggak tahu gimana, pokoknya dia nggak bisa ngomong katanya. Kalau misalkan interaksi gitu dia nggak ngomongnya, enggak, cuman dia meragain kayak gini gitu, dimatinnya katanya gitu. Iya sih teman-teman, yang kemarin juga kan emang sih ya, tapi orang tua tahu bisa. Awalnya sih emang mereka juga kaget lah, kok bisa sih, kayak gini gitu. Kenapa kayak gini, panik lah, nyari obat kesana kesini buat ngobatin. Ya kenapa kayak gini, takutnya gimana gitu. Kalau misalkan jauh dari orang tua kan emang susah gitu. Nah, kerja kesana sini nggak cocok. Soalnya kalau misalkan dia pulang kerja pasti ada yang ikut. Oh gitu. Makanya susah. Sampai sekarang juga sih. Kalau sekarang sih kalau ngelihat jarang sih. Cuman rasa nggak tahu kuat banget. Kayak ada yang bilang apa gitu, suka kayak yang ngebisik. Ngebisiknya tuh jelas banget. Ya gitu sih teman-teman, makanya kenapa aku pengen gitu ya kolaborasi sama Titi gitu, karena banyak katanya pengalaman misteri yang dia alamin. Apalagi kemarin juga ada beberapa temen ya yang kebanyakan video cermin aku yang nyeritain di gunung gitu. Gila banget. Nah, katanya kadang-kadang aku suka bingung, di gunung kan nggak ada orang, kok bisa-bisanya gitu yang kayak gitu-gitu itu banyak. Sementara kan di gunung itu nggak ada pemukiman, makam nggak ada, tapi kok bisa-bisanya gitu. Banyak yang kayak gitu. Jadi katanya ini itu ada yang lihat lah, katanya ada yang gede apalah segala macam, jejak kaki ini itulah. Ya itu sih bikin bingung. Tapi ya pertama-tamanya Titi ngerasa bingung juga, kenapa ini dengan diri Titi. Iya, kirain yang lain juga ya bisa gitu ngerasain yang ini, ngeliat yang ini. Emangnya awalnya kaget banget ngeliat yang kayak gitu, sampai gak bisa tidur aja sampai digangguin loh. Oh, tidur juga sampai digangguin. Kalau misalkan tidur selimut tuh ya kayak diangkat gitu, diangkat. Ya Allah, kata aku tuh kenapa gini banget gitu, sampai digangguin ke tidur gitu. Terus pernah ya abis sholat subuh nih, tadinya aku tuh dingin ya, kalau di sini kan dingin. Nah, aku tuh selimutan lagi. Nah, pas dari situ
kayak ada yang meluk gitu dari bawah, berat banget, aku sampai gak bisa ngomong gitu. Nah, kayak yang ketindihin gitu. Iya, kayak berpan katanya. Tapi bukan nggak tidur sih, sadar lagi main HP malah. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain, ngomong nggak bisa. Nah, dari situ aku tuh ya baca doa lah kayak gitu. Nah, tapi ada yang kayak ngebisik gitu, cobalah adzan katanya gitu. Ayah aku tuh nyobain adzan ya, gitu. Nah, dari situ mulai dikit-dikit lepas gitu. Nah, dari situ langsung lompat. Wah, ini takutnya kayak gitu. Iya, dan gini teman-teman ya, aku banyak sih cerita sama Titi tentang yang kayak gini-gini gitu ya, soalnya kan Titi ngerti dan Titi tahu. Cuman ya kalau misalkan ini nggak akan kebahas semua sih ya. Cuman banyak juga pengalaman yang bikin aku kuat gitu. Ini apaan yang kata Titi kemarin, yang kata Titi yang tetangga, ada yang tetangga yang meninggal. Iya, sampai masuk ke Titi. Paginya dia tuh meninggal. Itu gimana sih ceritanya? Coba ceritain. Mungkin teman-teman bisa pengen tahu. Itu tetangganya Titi itu emang dekat sama Titi apa gimana? Enggak sih, kalau misalkan terlalu deket enggak sih, cuman ya tetangga kenal ya gitu. Awalnya emang pas ke akhir tuh ada yang bilang, katanya gitu. Nah, aku tuh nanya ke si mama, sama si mama kan tuh ke air. Mah, ada yang bilang, gini, nggak ada, jangan aku takutin katanya. Kata si mama kan begitu. Jangan takutin. Nah, pas pulang ke rumah, kan soalnya yang airnya yang keluar ya. Iya. Nah, pas di situ jam 12 banget tuh. Katanya udah masuk di sini tuh. Kerasa banget ya masuknya. Sampai udah gak kuat nahan nangis ya gitu. Malam jam 12. Malam jam 12 malam banget. Titi mau ke kamar mandi. Iya. Enggak, kamar mandi jam 9. Jam 9 malamnya ke kamar mandi. Nah, pas jam 12 baru kerasa gitu. Iya. Katanya tolong bilangin ke orang tuanya gitu. Jadi sih suruh kesini katanya. Itu meninggal anak-anak apa gitu? Ini sih bujangan. Iya. Remaja lah ya. 19 lah. Nah, pas di situ langsung masuk dia tuh. Kata si mama, nggak apa-apa katanya, gini lah, panik ya gitu. Iya, panik lah si orang. Panik pasti. Nah, kata aku tuh, bukan aku yang ngomong ya, dia yang ngomong. Katanya ini aku, ini katanya namanya ini, nggak akan apa-apa, nggak akan apa-apa. Mau minta tolong, bilangin ke orang tuanya, katanya emang dia tuh ya katanya meninggal, tapi belum sempet minta ini ya, maaf ke orang tua kayak gitu. Nah, dia tuh sampai-sampai aku juga ya gak enak gitu ya, nyesek banget di dada gitu ya. Pengen ngungkapin gitu. Nah, sampainya dipanggil udah ke rumah orang tuanya, langsung tuh dia tuh nangis, katanya minta maaf, aku meninggal katanya. Bukan belum waktu ya, kalau misalkan belum udah waktunya tapi belum sempat bilang ini itu, orang tuanya nitip pesen ini itu. Ya aku juga ya emang sedih banget gitu ya. Iya sih. Kalau aku yang kayak gitu sih emang nggak apa-apa ya, nolongin orang gitu ya. Iya, kayak nolong lah ya. Tapi kalau misalkan yang lain-lain, udahlah. Iya sih teman-teman, kayaknya ya mungkin si orang itu pun ya milih Titi gitu buat nyampein pesan itu gitu. Kayaknya tapi sih. yang aku bingung sih teman-teman, soalnya kan aku kenal Titi dari kecil ya. Aku juga bingung kok si Titi bisa jadi gini. Emang sih. Udah kayak adik kakak ya kita dari kecil. Dari kecil. Emang Tahu sih SD-nya. Ini ya pertama kerasanya tuh pas umur 18. Oh salah, 18 tahun. Udah berapa tahun tuh? Iya. 3 tahun ya. 3 tahun. Kalau sekarang 3 tahun sih ke belakang. sampai sekarang. Maaf teman-teman, barusan kameranya mati, baterainya habis. Jadi 3 tahun yang lalu gitu. Iya. Ya bener-bener mah. Iya sih, kadang-kadang yang kayak gitu-gitu kan kita nggak tahu sih Nuni.
Titi, jadi gini, kita nggak tahu yang akan masuk ke kita itu apa. Nah itu sih. kadang sih kalau misalkan Tapi kalau satu masuk, kadang misalkan ya, misalkan Nui lagi Titi, aku kan suka paling Nui. Kalau Titi lagi kebeneran gitu, suka langsung masuk. bisa aja. Oh gitu. Iya, soalnya kan kalau misalkan satu aja yang masuk ya undang yang lain. Oh gitu. Ya soalnya kan magnet teman-teman di sini kan, yang kayak gitu-gitu kan kayak suka ketarik gitu ya. Pergi kemanapun pasti pulangnya ada yang ikut. Kemarin aja ya yang itu, tahu kan yang rumah pengabdi setan? Oh iya. Nah, pernah ke situ. Yang pengabdi setan itu teman-teman yang ini. Yang itu di daerah Pangalengan. Kan pernah ke situ tuh main. Nah di situ tuh katanya? Banyak banget. Tapi yang ininya sih cewek, kebanyakannya cewek yang di situ. Oh di situ cewek? Cewek kebanyakannya. Emang awalnya mah nggak terlalu banyak, paling noni-noni ya. Oh noni. Nah pas dari film itu ya, dari syuting itu, nah banyak. Nah di situ tuh ada yang manggil dari atas. Panggil ke Titi? Gitu. Pengen nyamperin gitu, tapi takut ya. Mau yang kayak gitu. Nah pulang sampai menggigil, pulang kesini menggigil banget. Nah aku kan ya takut gimana gitu ya, soalnya kan nggak bisa ngeluarin gitu. Iya nah, kita kan takut juga. Terus ngundang lah yang ini yang bisa ngobatin gitu. Ini yang ikut katanya. Kata aku tuh yang tadi bukan yang manggil-manggil. Iya katanya, udah lama pengen ketemu, sekarang ketemu juga katanya gitu. Sampai sekarang juga ada. Iya, sampai sekarang juga ada. Suka ngikutin. Jadi jatuhnya yang ngejaga berarti? Iya, katanya gitu. Suka misalkan ini kan awalnya sama yang ngobatin dibilangin gini, kalau misalkan niatnya ngejaga, iya gak apa-apa. Kalau misalkan mau ngeganggu, udahlah pulang aja katanya gitu. Katanya sih iya gak bakalan apa-apa, cuman pengen ngejaga aja katanya. Kalau gitu ya nggak apa-apa, kita juga untung ya ada yang ngejagain. Walaupun nggak kelihatan juga kan ya. Iya nggak kelihatan lah. Banyak sih. Banyak. Yang ngikutnya nggak dari situ aja. Iya soalnya kan kita nggak tahu ya teman-teman ya, apa yang datang ke kita atau siapa itu, dari mana asalnya kita nggak tahu. Tapi kan ujung-ujung ya mereka tertarik sama kita. Nah gitu, nggak tahu gimana. Aku pernah gambar sosok yang ular ini. Itu kan di rumah Titi tuh. Iya. Itu kata Titi beneran ada? Iya, ada sih. Panjangnya juga ya Allah. Oh itu teh. Aku teman-teman cuma niat ngegambar doang sih ya, cuman ya hasilnya kayak gitu. Tapi kata emang Titi ada emang ya? bener ada. Iya. Padahal aku ya emang penglihatan aja langsung set aku gambar, makanya pakai pulpen doang gambarnya juga. Iya. Sekarang juga sih emang ada lagi nih yang ngedeketin. Yang ngejaga itu bukan? Bukan. Dia mah ada yang dari luar. Oh ada? Ada. Yang dibilang barusan. Dia tuh mau bawa apa? Bawa teman katanya. Tapi dia nggak masuk sih. Cuman deketin doang. Sini ada. Kalau ada yang mau masuk sih ini ada. Tapi bukan si itu. Bukan. Bukan yang ular tadi. Bukan. Ini mah sosoknya tuh, rambutnya tuh emang panjang ya rambutnya. Cuman di bagian sininya tuh kayak berupa gitu ya. Gitu rusak kayak gini nih. Kesini korban nih. Kecelakaan apa? Kayaknya sih gitu. Emang kan dari jalan-jalan juga suka ngikut. Kalau misalkan bau-bau yang kecelakaannya kayak gitu kan, yang ya, katanya darah itu kan wangi. Nah suka kecium. Kadang ada yang minta tolong juga, katanya pengen disempurnain. Tapi ya kan aku gak bisa apa-apa ya. Paling ngomongin ke yang bisa. Gitu. Nah ini juga ada di sini hadirnya. Ada. Tapi sosok perempuan. Kalau misalkan ini mah yang sebelah sininya kayak nggak kelihatan mukanya ya,
rusak banget ke sini ya. Dari sini emang panjang rambutnya, dari sini nih rusak ke sini. Cuman matanya sebelah, yang sebelah kayak gini nih. Kayak gitu. Iya. Ya. Tapi kalau kayak gitu nih ya, tapi kalau kayak gitu masuk gitu ke diri Titi gitu. Itu ke pas udahnya teh gimana ngerasain? Kalau misalkan dari keluarin sih nggak ada kerasa apa-apa ya. Cuman kalau misalkan mau masuk suka berat banget gitu. Berat, pusing. Pusing. Nah, pusingnya tuh yang nggak bisa dirasain lah gitu. Udah nggak bisa diomongin lagi gitu. Ini juga katanya pengen masuk. Ya teman-teman gimana kata teman-teman? Tapi kan kalau ke teman-teman pasti pengen tahu. Tapi paling jangan terlalu lama, kasihan Titinya sih teman-teman ya. Bisa. Bisa. Cuman ini bukan rekayasa ya. Langsung ini langsung ya. Bukan ini. Ntar ya. Bismillah ya. Udah teman-teman, udah mediasinya udah masuk. Assalamualaikum, ini dengan siapa? Kenapa Teteh? Ini kayaknya teman-teman yang tadi Titi bilang ya, yang kayak korban kecelakaan itu. Teteh, assalamualaikum, dengan kita siapa? Dengan Teteh Lastri. Dari mana? Dari daerah mana? Oh, ada teman-teman di sini daerahnya namanya Soreang. Apa? Teteh kenapa? Teteh korban kecelakaan atau bagaimana? Belum disempurnain Teteh. Daerah mana Soreang? Jalan. Sungapan iya. Teteh kenapa? Kejadian Teteh kenapa Teteh? Kalau mau nangis aja nggak apa-apa. Tabrakan. Teteh yang sabar. Ntar saya cari tahu deh kecelakaannya tahun berapa. 95. Wow, teman-teman katanya 95. Tapi Teteh belum ada yang nemuin atau gimana? Ada keluarga Teteh atau gimana? Ketina masih Titinya. Katanya teman-teman darahnya masih tersimpan di situ, belum ada yang nyempurnain dan Teteh belum tenang. Sabar Teteh, nanti saya cari tahu informasi tentang Teteh. Semoga bisa membantu ya teman-teman. Di sini juga minta doanya dari teman-teman. Minta doanya buat Teh Lastri ini yang katanya kecelakaan di situ dan nggak ada yang tahu dan belum disempurnakan katanya teman-teman ya. Dan di sini Teteh mohon bantuan Teteh juga di sini. Ikhlaskan semua yang telah terjadi dan mungkin ini yang terbaik yang Tuhan berikan buat Teteh gitu. Tolong Teteh ikhlas. Kasihan Titinya Teteh, kasihan. Ntar sama Titi deh dibilang kita bantu ya. Assalamualaikum Teteh. Astagfirullahaladzim. Ini teman-teman ya, ini benar-benar ya. Malam ini 2 kali. Tadi kepotong ya? Tadi kepotong, tadi Titi itu udah ada, tapi mungkin nggak mau dipublish, nggak mau orang tahu mungkin. Udah ya yang pertama. Kepotong sendiri loh. Kita kepotong sendiri, nggak tahu, kita ngobrol aja. Tapi
kameranya nggak ngerekam. Iya. Nah gitu. Tapi barusan katanya gini Ti, ada Teteh Lastri di Ya. daerah Soreang Sumapan, katanya dia korban kecelakaan 95. Udah lama banget ya. Udah lama banget, 26 tahun lalu. Tapi di sini dia bilang Belum sempurna belum gitu ya. sempurna, sampai sekarang dia mencari jalan. Iya. Kebayang banget sih, kelihatan banget Takutnya sih. teman-teman yang nonton tahu informasinya atau apa, bisa diinfokan Ya. di nomor, aku nyediain kok nomor WA di description box, takutnya ada yang tahu. Kasihan loh, ini katanya udah lama. Udah lama banget. Dan kata Titi yang tadi ininya rusak itu benar, Ya. katanya kecelakaan tapi di daerah Soreang. Iya. Kita kan di Sungapan sini ya. Ciwidey ya, dekat sih. Sungapan katanya. Emang di situ sih angker banget ya. Angker udah mah ada yang jalan kereta api itu. Iya. Nah di situ. Ya udah teman-teman, gini ya, emang sih makhluk-makhluk kayak gitu itu nggak kita bisa lihat, tapi emang yang kayak gitu itu emang ada. Kita berdampingan berbagi bumi itu dengan yang kayak gitu. Kadang-kadang ada yang percaya, ada yang enggak, tapi ya emang ada sih. Banyak sih. Kayak kita juga kan ini apa, si kelakuannya juga kayak kita aja gitu. Gitu, jadi Kegiatannya di sini sama. Ya, kita percaya nggak percaya ya emang ada sih yang kayak gitu. Makanya Banyak. ya di sini minta bantuan teman-teman aja, doanya buat si Teteh tadi. Dan mungkin ada beberapa yang kepotong yang teman-teman nggak bisa denger ya, yang obrolan tadi itu dengan yang sosok yang tadi. Katanya ya pengen lebih dihargai katanya oleh orang-orang sekitar. Bahwa Karena mereka itu kan tuh di ada. sungai. Katanya sungainya itu dipakai buat mancing, tapi nggak ada yang bahasa lah, nggak ada izin, nggak ada omongan gitu. Itu sih sebenarnya kita benar-benar kayak gitu harus percaya ada dan gitu, dan harus menghormati juga sih, sama-sama menghormati sih apa Iya. sih gitu sih sebenarnya teman-teman. Nggak susah kok. Sih sebenarnya, cuman kan ada yang percaya, ada yang enggak. Iya. Dan kebanyakan orang-orang yang kayak kita itu dibilang halu. Nah gitu. Dibilang nggak benar. Ya mereka Banyak kan nggak sih. ngerasain. Banyak. Aku juga dibilang kayak gitu. Tapi kan mereka ngerasain dan nggak tahu. Kata Risa tadi kan. Kata yang jurnal Risa itu ya kita kadang-kadang dipanggil orang gila. Iya. Tapi kan mereka nggak tahu apa yang kita ngehayal katanya, yang malu gitu ya, benar. Tapi ya kita kan nggak minta ya pengen kayak gini. Enggak kalau teman-teman, tapi ya mungkin itulah, ya nggak apa-apa lah, biarin persepsi orang bagaimana. Cuman ya kita mah di jalan Tuhan aja. Yang penting niatin kita bisa membantu orang. Nah gitu aja sih teman-teman. Selagi nggak dipakai hal negatif ya, kita memang oke-oke aja lah, nggak apa-apa gitu. Yang penting nggak dipakai hal negatif, yang enggak gitu lah teman-teman. Ya udah, makasih Titi ya untuk bantuannya, untuk sharingnya, untuk ceritanya di sini. Teman-teman bisa nonton, bisa lihat. Semoga mungkin bisa diambil energi baik dari si positifnya saja lah ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video cermin-cermin selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram aku di sini. Instagram Titi juga di apa? Titi Nurjana 78. Jangan lupa follow ya. Nah di situ buat teman-teman yang pengen kenal ataupun yang pengen lebih deket, tanya-tanya lah ke Titi gitu. Ya udah teman-teman, salam alam semesta. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.